Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami boleh bangun di pagi ini. Semuanya adalah berkat kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik dan berkat-berkat yang baru di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes 14 ayat 6-7. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Saudara yang dikasih Tuhan, perdebatan tentang siapa Yesus Kristus terjadi sejak keberadaannya di bumi. Sampai sekarang telah begitu banyak acara debat yang diadakan di berbagai belahan dunia, yang melibatkan banyak tokoh agama, rohaniwan, teolog, kaum awam, dan berbagai profesi dari sudut pandang yang berbeda. Perdebatan tentang identitas Tuhan Yesus tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman, yaitu sampai Ia datang kedua kali, ketika pada akhirnya semua orang akan menyadari bahwa memang Dialah Tuhan, Allah, Raja segala raja. Tuhan Yesus telah berulang kali menyatakan tentang siapa dirinya, dan salah satu bagian yang penting di mana terdapat pengakuan Tuhan Yesus tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6-7 ini. Kita baca kembali ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Pernyataan sekaligus pengakuan Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat penting dan menjelaskan identitas dirinya kepada kita semua manusia, serta mengajak kita untuk meresponi dengan iman percaya. Ada 4 pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya dalam ayat ini. Pengakuan itu adalah yang pertama, "Akulah jalan." Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah jalan. Ini bukan tentang jalan menuju ke Roma, tapi tentang jalan yang lurus menuju ke sorga. Setiap orang berusaha mencari jalan menuju ke sorga dengan melalui berbagai cara. Namun Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tidak ada jalan lain ke sorga, kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan yang lurus. Yang kedua, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengakui dirinya sebagai entitas kebenaran selain Tuhan Yesus. Mengapa Dia menyatakan diri sebagai kebenaran? Karena memang Dialah kebenaran. Dan kita tahu hanya ada satu kebenaran, yaitu Tuhan pencipta semesta alam. Yesus adalah Tuhan. Di luar Kristus tidak ada kebenaran, sebab hanya Dia satu-satunya kebenaran. Yang ketiga, akulah hidup. Pengakuan Tuhan Yesus sebagai hidup bukanlah perkataan omong kosong. Dia sendiri membuktikan bahwa Dia memberi hidup kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ia membangkitkan orang-orang yang sudah mati, dan Ia sendiri bangkit dari kematian. Ia adalah hidup, dan itu sebabnya kalau kita merindukan kehidupan, datanglah pada Tuhan Yesus dan percayalah kepadanya. Pengakuan yang keempat dari Tuhan Yesus adalah, akulah Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-7.
Di situ Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Bapa yang disebutkan dalam ayat 6 dan 7 tidak lain adalah Allah pencipta semesta ini. Ketika Tuhan Yesus menyatakan pengakuan di ayat yang ke-7, Ia sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Allah pencipta segalanya. Dialah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 6. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mati dalam rasa penasaran tentang identitas Tuhan Yesus. Jangan mati tanpa mengenal dan tanpa iman percaya kepadanya. Sebelum nafas hidup meninggalkan tubuh kita, percayalah kepada Tuhan Yesus, Sang Jalan, Kebenaran dan Hidup, Tuhan pencipta segalanya. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara untuk percaya kepadanya, agar saudara selamat dan menerima anugerah hidup yang kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa manusia. Engkau bangkit di hari yang ketiga. Engkau naik ke sorga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu dan menyatakan imanku kepadamu saat ini. Terimalah aku sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, begitu jelas kami pahami, Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan, pencipta segalanya. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami dalam keraguan. Engkau menyatakan siapa identitas dirimu kepada setiap kami manusia. Engkau adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia karena kasih-Mu untuk keselamatan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu, percaya dengan teguh kepadamu di tengah berbagai situasi godaan dunia ini, di tengah tantangan yang hendak menggoda dan menggoyahkan iman kami kepadamu. Kuatkan kami selalu Roh Kudus untuk hidup setia, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberikan kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kami percaya hidup kami berada dalam keberkatan Tuhan, ada dalam perkenanan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.